apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tanam mangrove petani malah mendapat penolakan dari sekelompok orang di Kabupaten Deli Serdang. Sungguh miris, beberapa titik di Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang menjadi lokasi penumpukan sampah. Saya ajak Anda melihat produksi lemang Srikaya di Kota Medan. Kita ke informasi pertama, berniat baik menggelar penanam pohon mangrove, puluhan petani menerima penolakan keras dari sebagian warga yang mengaku lahan hutan pesisir pantai milik sekelompok orang. Adu mulut antara kedua belah pihak pun tak terhindarkan. Awalnya belasan petani yang didampingi kepala desa membawa bibit pohon mangrove untuk ditanam di pinggiran pantai di Desa Regemuk, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Ketika proses penanaman berjalan, tiba-tiba kegiatan ini mendapat penolakan dari sekelompok warga yang mengaku lahan penanaman pohon tersebut adalah milik mereka. Putar. Kamu tengok. Becanya putar. Putar becanya. Balik semua. Adu mulut pun terjadi karena sekelompok orang tersebut tidak dapat menunjukkan surat kepemilikan lahan. Surat kita, di sini dokumen kita jelas, bahwasan kita bukan kelompok tani yang ilegal. Ini surat yang saya pegang. Jadi mereka berdasarkan surat tanah dan melarang kami untuk melakukan reboisasi untuk penanaman mangrove. Jadi, Bang, kalau boleh tahu Bang, ini ada dengan luas perkiraan berapa Bang? Boleh tahu? kita kalau masalah lahan kita tak tahu luas-luasnya Pak. Yang tahu kita di wilayah yang masih ditumbuhi oleh tanaman mangrove itu adalah wilayah hutan lindung. Dan dilakukan mereka perusakan, tapi kita bersuadaya ingin menanam kembali, mereka menolak penanaman itu. Kepala Desa Regemuk menyebutkan belum pernah menerima dan membuat surat rekomendasi kepemilikan lahan di lokasi hutan lindung ini. Ini kawasan mangrove. Kawasan mangrove. Iya. Dan suratnya sudah jelas tadi kan, bahwa sebagai hak kelola. Nah saat ini Pak, siapa yang mengelola dan dijadikan apa nih Pak hutan mangrove ini Pak saat ini? Saat ini hutan sudah ditebangi dan kelihatan gundul seperti itu. Saat ini masih belum jelas dan kepemilikannya juga belum diakui oleh pemerintahan. Oke. Berarti sikap desa atas kepemilikan surat ini atau langkah apa yang mau diambil Pak? Langkahnya adalah sepertinya pengelola itu jumpa dengan kita, duduk bareng, mediasi, bagaimana caranya untuk menemukan titik terangnya permasalahan ini. Terkait klaim kepemilikan lahan, pemilik lahan menolak dan tidak bersedia dimintai keterangan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Informasi selanjutnya, sungguh miris beberapa titik di Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang menjadi lokasi penumpukan sampah. Akibatnya wilayah tersebut terkesan kumuh dan berpotensi menyebabkan banjir. Tak hanya itu, warga terpaksa menghirup aroma busuk dari tumpukan sampah. Salah satu tempat yang menjadi lokasi penumpukan sampah berada di Jalan Benteng Hilir, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Di tempat ini sampah terlihat menumpuk dan berserakan hingga ke badan jalan. Akibatnya pengguna jalan kesulitan ketika melintas di lokasi tersebut. Selain terkesan kumuh, warga yang berada di dekat dengan area tersebut tidak nyaman dengan aroma busuk dari tumpukan sampah. Daerah yang terkesan kumuh ini bukan tidak pernah asri pada sebelumnya. Namun kurangnya kesadaran masyarakat yang membuang sampah sembarangan sejak beberapa bulan terakhir. Pada awalnya sih lokasi di seputaran pinggir sungai ini itu bersih. Cuman ada beberapa masyarakat yang di luar yang memulai
ada pembuangan sampah sedikit demi sedikit sehingga kadang masyarakat terikut untuk membuangnya ke wilayah sini, dan itu pun sudah ada beberapa kali kita upayakan untuk sosialisasi ke masyarakat untuk agar jangan membuang sampah di pinggiran sungai lagi. Pihak kepala lingkungan terus melakukan sosialisasi kepada warga untuk tidak membuang sampah sembarangan. Sementara ini dari pihak lingkungan kita mengadakan tiap bulan itu pengangkutan sampah. Nah, pengangkutan sampah yang mana dari desa ada bak sampah yang terakhir lantai kedua paling kita ngasih pemahaman ke masyarakat, sosialisasi ke masyarakat terhadap akibat dampak daripada pembuangan sampah ini, apakah melalui peruritan atau melalui dari masjid-masjid, tetap kita informasikan. Selain sampah yang menumpuk di pinggir jalan, aliran sungai Percut Setuan yang berada bersebelahan dengan badan jalan Benteng Hilir juga dipenuhi sampah. Akibat tumpukan sampah tersebut, sungai ini sering meluap jika musim penghujan tiba. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Ya, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pelarangan thrifting atau jual beli pakaian bekas. Nah, padahal di Kota Tanjung Balai justru ada pasar khusus pakaian bekas yang sudah menopang ratusan perekonomian warga sejak lama. Pedagang di pasar TPO Tanjung Balai kini resah. Penyebabnya adalah larangan thrifting atau jual beli pakaian bekas yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada 15 Maret lalu di Senayan, Jakarta. Alasannya pemerintah ingin melindungi produksi tekstil dalam negeri. Tetapi alasan ini tidak disetujui oleh sekitar 400 pedagang pakaian bekas di TPO Tanjung Balai ini. Alasannya pakaian bekas sedari dulu telah memiliki pangsa pasar tersendiri, yakni kalangan menengah ke bawah yang ingin memiliki pakaian bermerek dengan harga miring. Kekecewaan pedagang bertambah karena larangan itu muncul menjelang hari bulan Ramadan, di mana tingkat pembelian pakaian bekas mencapai puncak setiap tahunnya. Selain menjadi mimpi buruk bagi para pedagang dan pembeli, larangan pakaian bekas berdampak pada lapisan masyarakat lainnya, termasuk buruh bongkar muat. Terkait pernyataan Jokowi yang menyetop perdagangan pakaian bekas ini, saya kira kurang berpihak kepada kami pedagang pakaian bekas ini. Kenapa? Kita kan sama-sama rakyat Indonesia loh. Oke lah, memang garmen kita juga perlu menaikkan garmen kita. Namun kami juga selaku pedagang pakaian bekas, pasarnya beda. Senada dengan pedagang, pelanggan di pasar ini juga meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan larangan pakaian bekas. Sebab konsumen mengaku terbantu lebih mudah mendapatkan pakaian berkualitas impor dengan harga miring. Kalau saya minta pada Bapak Presiden Jokowi, janganlah dihapus ya. Kenapa, Bu? Karena seperti saya pun, saya itu masih memakai juga yang seperti ini gitu. Pakaiannya harganya gimana, Bu? Pakaian bekas ini terjangkau? Alhamdulillah terjangkau, mutunya alhamdulillah masih bisa diandalkan. Pasar TPO Tanjung Balai telah berdiri sejak 28 tahun lalu. Sebagian besar pedagang menyadari menjual dan membeli barang ilegal, namun mereka mengaku bukan sebagai tangan pertama pengimpor pakaian bekas yang diperjualbelikan. Sebagian besar dari mereka mengaku sebagai pengepul. Meski beberapa kali terbakar dan kembali berdiri, pasar TPO bahkan menjadi salah satu alasan berpelesiran ke Tanjung Balai sebagai tujuan tempat berbelanja. Akankah legenda pasar TPO akan mati tergerus kebijakan ini? Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Tanjung Balai.